Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pustaka yang ada dimanapun Anda berada. Kita dari perpustakaan Utas Pemudia Sidoarjo mengadakan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara podcast Bu Dosen. Kebetulan untuk kali ini yang kita bedah untuk bukunya dari Prodi Program Studi Administrasi Publik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dari saya sendiri pribadi, namanya Muhammad Sudin atau nama dengan Pak Udin di perpustakaan untuk Utas Pemudia Sidoarjo, tapi di bagian pelayanan dasar. Terus langsung aja kita menyapa pembicara. Selamat siang Ibu, selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, beliau adalah Ibu Ilmi Usrotin Khairiyah, Master Administrasi Publik, dia dosen Utas Pemudia Sidoarjo. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bapak. Iya. Untuk saya ini Bu, di sini Ibu menulis tentang buku ajar yang berisikan tentang apa Ibu untuk buku kali ini? Injih Bapak. Jadi perkenalkan, nama saya Bu Ilmi Usrotin Khairiyah MAP. Saya di sini adalah dosen dari Prodi Administrasi Publik dan juga sebagai pengampu dari mata kuliah pemerintah daerah. Dan kebetulan di sini saya adalah penulis pertama dari buku ajar pemerintah daerah, Bapak. Di sini saya ingin bercerita singkat terkait dengan isi dari buku ajar yang kami tulis. Di sini memang saya tidak menjadi penulis tunggal, karena di sini penulis yang kedua ada Bu Lailul Mursyida MAP sebagai partner saya. Dan isi dari buku pemerintah daerah ini, jadi memang sebetulnya mata kuliah pemerintah daerah ini adalah mata kuliah inti, Bapak. Inti dari keilmuan Prodi Administrasi Publik. Iya, jadi memang mata kuliah yang esensinya itu memang sangat penting dipelajari dalam keilmuan prodi kami. Dan beberapa isi atau muatan dari buku ajar yang kami tulis, yang pertama itu terkait dengan sejarah perkembangan pemerintah daerah di Indonesia. Jadi memang di sini kami berusaha untuk membahas terkait bagaimana sejarah perkembangan dari pemerintah daerah di masa penjajahan Belanda, kemudian di masa penjajahan Jepang, dan yang terakhir itu ada pada setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian untuk muatan yang kedua adalah terkait dengan desentralisasi, Bapak. Jadi kalau desentralisasi itu adalah memang sebuah konsep dasar yang memuat terkait dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, bahasan kami ini terkait dengan pembagian kekuasaan, Bapak. Jadi ketika pemerintah daerah ini dia diberikan kewenangan, otomatis kan kewenangannya juga untuk berkuasa. Nah, disinilah ada beberapa hal mendasar bagaimana sih kekuasaan itu dia dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kalau kita pelajari Bapak, di sini itu pembagian kekuasaan itu sifatnya ada dua, Bapak. Yang pertama itu sifatnya secara horizontal. Horizontal ini artinya apa? Sejajar. Iya, betul. Jadi tidak ada yang bisa saling menjatuhkan karena memang posisinya adalah sama. Bagus. Seperti misalnya contohnya kalau di pemerintah daerah itu misalnya kepala daerah dengan DPRD, kemudian dengan intinya adalah memang pembagian kekuasaan yang dia sifatnya sejajar. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuknya yang sifatnya vertikal. Vertikal ini artinya apa? Dari atas ke bawah. Bagus.
Jadi memang dia mengatur bagaimana sih kekuasaan yang memang dia ini kewenangannya berada di tingkat pusat, mana yang berada di tingkat daerah. Nah mungkin tadi saya agak terlupa ya, di Indonesia ini yang harus kita ketahui bersama bahwa sebetulnya pemerintahan kita ini kan terbagi dari beberapa wilayah yang dia bagian atas itu adalah disebut sebagai pemerintah pusat, kemudian ada yang namanya pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah ini kita terbagi menjadi dua lagi. Ada di pemerintah daerah tingkat 1 yang biasa kita kenal dengan provinsi. Nah, di pemerintah daerah tingkat 2 yang biasa kita kenal dengan kabupaten dan kota. Oke. Kok kelihatannya bukunya menarik banget, Bu. Terus target dari Ibu dan sebagai penulis itu siapa, Bu, untuk targetnya nanti? Kalau untuk target sih sebetulnya pada umumnya adalah semua mahasiswa kami, Bapak, khususnya di Prodi Administrasi Publik itu harus tahu betul apa sih pemerintah daerah? Iya. Tetapi kalau secara kurikulum memang di kami ini kami berikan kepada mahasiswa itu khususnya di semester 3, Bapak. Seperti gitu, itu. Ya. Untuk buku sejenis Ibu ajar yang Ibu tulis itu kan banyak yang menulis kayak gitu, Bu, ya. Barangkali apa pembeda dari buku tersebut, Ibu? Ada pembedanya enggak, Bu? Kalau untuk pembeda, saya rasa memang di buku kami ini yang kami kemas adalah dengan bahasa yang mudah, lugas, sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa itu dengan lebih cepat dan lebih baik, gitu Bapak. Biar gampang dimengerti gitu. Iya, iya seperti itu Bapak. Jadi memang kami mengulas berbagai macam bahasan ini tidak hanya secara dari teori, tetapi juga kami kaitkan dengan case-case yang memang dia relevan dengan teori yang kami bahas di buku ini. Begitu Bapak. Kebetulan, Bu, saya juga di bagian pelayanan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini. Saya lihat beberapa kedekat ini kok banyak mahasiswa administrasi publik yang sering ke perpustakaan. Siap, Bapak. Ini yang menurut Ibu untuk buku ini yang menarik apa sih, Bu, untuk mahasiswa administrasi publik ini? Kok kepingin baca itu apa karena disuruh dosennya atau gimana, Bu, caranya gimana? Yang pertama ya Bapak, namanya mahasiswa itu kalau tidak karena terpaksa pasti terkadang juga enggan begitu, apalagi dengan budaya bangsa kita yang memang harus dipaksa dulu baru mereka mau bergerak. Tetapi sebetulnya bukan itu sih alasan utamanya, Bapak. Jadi memang kalau di kami itu kita harus ada referensi gitu, Bapak, referensi utama dalam pembelajaran selama 1 semester ke depan. Nah, salah satunya memang kami mengarahkan kepada semua mahasiswa untuk bisa mencari referensi itu, salah satunya adalah dengan mengunjungi perpustakaan. Apalagi kan sekarang perpustakaan kita sudah luar biasa, sudah luar biasa bagus, akreditasinya pun juga sudah sangat baik kan, Bapak. Jadi memang ya harus kita gunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus. Banyak banget tadi yang Ibu bicarakan tentang koleksi buku ini. Ini terakhir, Ibu, untuk yang target dari penulis sendiri. Kebetulan dengan penulis pertama dengan Ibu Laili, Ibu. Lailul. Jadi nanti ada targetnya nanti tentang buku ini. Targetnya apa, Ibu? Kalau untuk targetnya sih Bapak, memang untuk buku ajar yang kami buat di step pertama ini memang masih bagian dasar dan umumnya saja Bapak, terkait dengan pemerintah daerah.
Tetapi nanti untuk next selanjutnya kami bisa mengembangkan kembali, karena memang sekarang perkembangan dari keilmuan pemerintah daerah pun kan juga sudah semakin berkembang begitu Bapak, apalagi sekarang juga sudah mulai muncul pemerintah desa ya, desa yang sekarang sudah mulai diberikan otonomi. Nah, itu memang juga belum terbahas di sini. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kami bisa mengembangkan kembali penulisan buku ajar kami. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu. Jadi sudah yang terakhir Ibu, untuk semua tadi kita membedah buku tentang ini, barangkali ada sedikit-sedikit nanti target-target yang harus dipenuhi, harus ada target yang harus bisa dicari sama untuk pembaca nanti buku tersebut. Karena dari penjelasan tadi Bu ya, dari buku yang tadi buku yang Ibu tulis itu sedikit banyak mengenai pemerintahan daerah itu apa, ke bawah tingkat 1 ke tingkat 2 itu detail banget. Jadi untuk membaca terutama dari prodi administrasi publik harus tahu itu buku yang tersebut, karena saya tadi menarik banget. Barangkali ada statement dari Ibu sendiri? Silakan. Siap Bapak. Baik, sedikit closing statement dari saya. Hai kaum pencerah, budayakan membaca walau hanya sebentar, dan mulailah hari ini untuk masa depan yang mencerahkan. Dari sini pencerahan bersemi. Oke. Terima kasih Bu Ilmi. Sama-sama Sekian Bapak. Sobat Pustaka yang ada di mana saja. Kita akhiri podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.